Shalom, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini, dan kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus melimpah bagi kita semua. Saudaraku dalam Tuhan, setiap orang yang berpindah keyakinan pasti punya alasan tersendiri kenapa mereka berpindah keyakinan. Dan saudara dalam Tuhan, pastinya juga mereka mengalami satu perubahan dalam kehidupan mereka ketika mereka berpindah keyakinan. Begitulah yang dialami oleh seorang murtadin di video berikut. Dan dalam videonya, dia menyaksikan cinta kasih Tuhan dan ada satu kesaksiannya yang bagi saya kesaksiannya ini adalah kesaksian yang sangat luar biasa. Pastinya memberkati dan menguatkan iman kita bersama. Dan saudara Tuhan, saya mengajak kita secara bersama-sama mendengarkan kesaksian beliau. Jangan lewatkan, simak kesaksiannya yang singkat ini di video berikut ini. Terima kasih. Halo brother, ya mempelajari kasih kelihatan simpel tapi susah dijalani. Ya, saya juga dulu sebelum saya mengenal Alkitab sulit untuk mengasihi dengan benar. Mengasihi pasti ada embel-embelnya. Kalau lu mengasihi, gue mengasihi, kan gitu. Itu saya dulu. Jadi kalau kamu nggak mengasihi saya pun tidak mengasihi kamu, kan begitu. Jadi mengasihi karena ada sesuatu. Tetapi di dalam Alkitab sangat mengajarkan saya. Saya mengerti bagaimana cara mengasihi yang benar. Seluruh kehidupan Yesus adalah kasih. Jadi apa yang dia lakukan semasa hidupnya semua karena kasih. Jadi hukum terutama, hukum penggenapan dari segala hukum adalah kasih. Karena tanpa kasih tidak mungkin orang dapat mengenal Allah. Orang yang tidak memiliki kasih adalah orang yang tidak mengenal Allah. Jadi banyak orang yang mengenal pribadi Yesus tetapi dia tidak memiliki kasih, sebenarnya dia tidak mengenal Allah itu dengan benar. Ada sesuatu yang tidak beres dalam hatinya, ya. Jadi kalau kita benar-benar hidup diterangi oleh firman Tuhan, kita akan mengerti cara mengasihi itu bagaimana. Karena Roh Kuduslah yang mengajarkan cara mengasihi itu. Jadi setelah saya terima Yesus, saya mengerti cara mengasihi itu bagaimana. Karena roh yang diberikan kepada saya menuntun saya di dalam kebenaran. Saya tahu bagaimana untuk mengampuni, bagaimana berbesar hati, bagaimana untuk mengalah, ya. Jadi kalau orang yang masih egois, yang masih mau keakuan, yang masih mau tinggi hati, sombong, ya, sulit untuk mengasihi dengan benar, saudaraku, ya. Jadi memang mengasihi itu sulit bagi orang yang tidak mau membuka hatinya untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi firman Tuhan itulah yang mengajarkan bagaimana cara mengasihi dengan benar. Tuhan memberkati. Allah itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara semuanya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nah inilah yang diajarkan Tuhan kita. Kita harus saling mengasihi satu sama yang lain. Amin. Baik, saudara dalam Tuhan, itu videonya, dan di cuplikan video tadi kita boleh melihat dan menyimak kesaksian seorang murtadin setelah dia berpindah keyakinan, setelah dia menjadi seorang Kristen, dan setelah dia memilih ikut Tuhan Yesus. Saudara dalam Tuhan, dia menceritakan bahwa dulunya sangat sulit bagi dia untuk mengasihi. Ya, kalaupun dia mau mengasihi seseorang, pasti ada tujuannya, ada embel-embelnya. Dan saudara dalam Tuhan, setelah dia memilih Kristus, ya, menjadi seorang Kristen yang setia,
kita boleh dengar apa yang disampaikan bahwa sangat mudah baginya untuk mengasihi siapapun. Ya, dia hidup dalam kasih dan kasih itu diaplikasikan bagi sesamanya dalam Tuhan. Dan tidak sulit bagi dia untuk mengasihi siapapun. Karena kenapa? Karena setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia diajarkan oleh Alkitab bahwa orang Kristen harus hidup dalam kasih dan harus mengasihi sesama Tuhan. Walaupun mengasihi itu memang hal yang sulit sesama Tuhan. Saya katakan hal yang sulit. Ya, mungkin mengatakannya mudah, tetapi mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari itu sangat sulit sekali. Ya, tetapi bagi seorang murtadin tadi, dia mengatakan bahwa begitu mudahnya dia mengaplikasikan kasih itu. Dan dengan mudahnya dia mengasihi siapapun setelah dia mengikut Kristus. Karena apa? Karena Alkitab sendiri mengajarkan dia untuk mengasihi siapapun. Ya, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dia sadar bahwa Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi hidupnya, sehingga dengan itu dia mengasihi siapapun. Dia mudah mengasihi siapapun tanpa ada kendala dalam hidupnya. Alkitab mengajarkannya supaya dia hidup dalam kasih, supaya dia mengasihi orang lain dan juga mengasihi Tuhan. Dan saudaraku dalam Tuhan, buat saudara yang mau belajar kasih, mari belajarlah firman Tuhan. Baca Alkitab dan di sana diajarkan bahwa kita ini harus hidup dalam kasih. Ya, Kristus telah lebih dulu mengasihi kita. Tuhan telah lebih dulu mengasihi manusia. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi siapapun. Itu iman Kristen dan itu ajaran Alkitab bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi buat saudara di luar sana yang merasa sulit untuk mengasihi, sulit untuk mencintai sesama, sulit untuk berbagi kasih terhadap orang lain, saudara dalam Tuhan, belajarlah dalam Alkitab. Silahkan ambil Alkitab saudara dan baca sekarang juga. Dan ingatlah bahwa Alkitab mengajarkan kita supaya kita mengasihi sesama kita. Dan saudara dalam Tuhan, kenapa kita harus mengasihi? Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, telah terlebih dahulu mengampuni kita. Telah terlebih dahulu melayani kepada kita. Sehingga kita juga diwajibkan untuk melakukan hal yang sama. Meneladani Kristus dalam hidup kita. Dan itulah yang diceritakan oleh seorang murtadin di video tadi. Dan saya percaya bahwa saudara pastinya terberkati dengan kesaksian beliau. Dan iman saudara dikuatkan pastinya. Dan saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.